5, 4, 3, 2, 1. Jakarta memang unik karena tidak bisa sekedar mewakili etnis penduduk aslinya, yaitu Betawi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai manusia, suku, budaya, dan etnis lain yang datang, hidup, dan berkembang di dalamnya. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Warna-warni ini membawa aneka persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi itu majemuk, artinya mereka berasal dari pencampuran darah berbagai suku, bangsa, dan bangsa asing. Berdasarkan ciri kebudayaan, etnik Betawi dibagi menjadi dua, yaitu Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran. Betawi Tengah atau Betawi Kota menetap di bagian kota Jakarta yang dahulu dinamakan Kresidenan Batavia atau Jakarta Pusat, mendapat pengaruh kuat kebudayaan Melayu. Betawi Tengah menganut gaya hidup tempo lama, misalnya perayaan upacara perkawinan, khitanan, tradisi lebaran, dan memegang teguh agama serta adat istiadat. Dalam bidang kesenian, mereka menikmati keroncong tugu, musik gambus, qosidah, orkes rebana, dan menggemari cerita bernafaskan Islam seperti cerita 1001 Malam. Betawi Pinggiran biasa disebut Betawi Udik atau Ora, terdiri atas dua kelompok, yaitu pertama, kelompok dari bagian utara dan barat Jakarta, serta Tangerang yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Kedua, kelompok dari bagian timur dan selatan Jakarta, Bekasi, dan Bogor yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat Sunda. Umumnya, Betawi Pinggiran berasal dari ekonomi kelas bawah yang bertumpu pada bidang pertanian dan bertaraf pendidikan rendah. Pada perkembangannya, masyarakat Betawi Pinggiran mengalami pola pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Dalam bidang kesenian, yang dihasilkan adalah gambang kromong, lenong, wayang topeng, dan lainnya. Dalam kegiatan observasi, kami akan membahas salah satu kesenian dari suku Betawi, yaitu ondel-ondel. Ondel-ondel berbentuk boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia. Dalam pertunjukan, boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang yang biasanya laki-laki karena beban yang cukup berat. Umumnya, boneka ondel-ondel dibuat berpasangan, layaknya pengantin laki-laki dan perempuan, dengan pakaian yang indah. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih, yang menandakan kesucian dan kebaikan. Tinggi ondel-ondel adalah sekitar 2,5 meter dengan lebar 80 cm.
Bagian kepalanya mirip topeng yang diberi ijuk sebagai rambut, atau hiasan kepala runcing khas Melayu yang disebut kembang kelapa. Pakaian ondel-ondel lelaki biasanya berwarna gelap, sedangkan untuk perempuan memakai warna cerah, motif polos atau kembang-kembang, dan keduanya memakai selendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dengan dosen pengampu Pak Safro. Dengan saya Ahmad Noval dan teman saya Hanafatul Makmuna Syakira. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai budaya Jakarta, yaitu ondel-ondel. Berikut ini adalah pemaparan wawancara dari teman-teman kami bersama pembina Sanggar Seni Mamit CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Andina Hidayati. Saya Siva Damayanti Sinambunan. Saya Yolanda Fakhrunisa. Di sini kami ingin mewawancarai pemilik dari Sanggar Betawi. Ya, dengan saya pembina Sanggar Betawi Mamit CS. Orang-orang panggil saya Bang Ilyas, tapi nama asli saya Firly. Sebelumnya saling kenal ya Pak? Iya, Chef. Sebelumnya kapan berdirinya Sanggar ini? Kalau Sanggar Mamit CS itu berdirinya di akhir Desember 1984. Tapi kalau zaman pendahulunya sih udah lama. Saya kalau itu yang kurang tahu pasti. Tapi kalau yang pasti itu almarhum itu penerus dari Pak Umar, almarhum Pak Umar. Bapak di sini sebagai? Saya di sini sebagai pembina Sanggar Mamit CS. Kalau pendirinya siapa ya Pak? Kalau pendiri Mamit CS itu almarhum Babe, yaitu Bapak Abdul Hamid. Kira-kira kalau misalnya motivasinya tuh Bapak buka Sanggar ini apa? Kalau motivasi kita kan sebenarnya gini, kita kan karena saya ini karena anaknya almarhum. Kedua mau yang jadi motivasi karena kan ini kan kesenian budaya Betawi. Saya juga orang Betawi, ya mau nggak mau kebudayaan kesenian ini harus dilestariin, motivasinya sih seperti itu. Jangan sampai hilang ke depannya. Kira-kira untuk latihannya sendiri itu biasanya seminggu berapa kali atau ada hari-hari tertentu? Kalau untuk latihan kita nggak ada patokan hari atau kapan mau dibentuk latihan. Kita kalau untuk latihan itu kadang semaunya anak-anak aja. Kita tergantung mood mereka aja. Kita nggak bisa paksain hari ini karena kan kebanyakan yang latihan ini yang sering kita latih ini anak-anak yang di bawah umur 15 tahun kayak umur 9 tahun, 10 tahun. Yang mana itu kan mereka kan nggak bisa kita arahin harus jam sekian harus standby, nggak bisa. Mereka main itu tergantung moodnya mereka masing-masing. Jenis-jenis dari yang ada di Sanggar ini apa sih? Kalau untuk jenis kesenian Betawi yang ada di Sanggar Mamit CS itu ada ondel-ondel, palang pintu, sama gambang kromong. Kalau untuk tari-tarian itu empok yang manajemen di Condet. Kira-kira Bapak tahu nggak sedikit sejarahnya mengenai kesenian Betawi? Kalau untuk sejarah pembuatan itu ada dua bahan utama yang kita pakai. Pertama itu bambu sama fiber atau untuk sekarang. Kalau dulu kan mungkin dominan bambu, sama kalau untuk kedok itu ada di bagian kalau dulu dari batu buat muka. Kalau buat kedok seiring jalannya waktu diubah pakai kertas. Nah untuk sekarang ini pakai fiber benteng. Terus kalau untuk sejarah sendiri itu ondel-ondel itu masing-masing sih ada
penamaannya sih seperti kembang kelapanya itu di bagian depan kan ada 25 itu melambangkan dan Rasul kita. Terus kenapa warnanya merah putih kan kakak pasti suka nanya kan dulu. Iya, Pak. Ondel-ondel suka warna merah sama putih. Iya. Selain melambangkan warna negara kita itu, kalau merah dominan kan lebih sebagai lambang berani kan. Nah berani itu karena si ondel-ondel lelaki ini marah ketika melihat ondel-ondel yang perempuan itu digodain sama orang kayak gitu. Jadi dia ibaratnya seperti marah gitu. Kayak gitu. Ya. Untuk tujuan dibuatnya kesenian ondel-ondel ini apa, Pak? Kalau tujuan dibuatnya ondel-ondel itu, kalau orang tua dulu bilang sebagai penolak bala, karena dulu masih banyak yang berbaunya kayak PHP, makanya satu itu sering dipakai. Kedua kan memang faknya kesenian Betawi. Ondel-ondel kan udah yang kayaknya sekarang paling dibilang ikon ya, karena dari dulu sebenarnya paling utama ya memang ondel-ondel keseniannya. Kalau alat musik yang buat ngiringin itu apa sih, Pak, biasanya? Kalau alat musik itu kita sebutnya gamelan. Nah, gamelan itu ada macamnya, ada gong, ada gendang. Gendang itu ada 2 jenis, gendang suara 1, suara 2. Dan gong juga ada suara 1, suara 2. Terus ada kempul, ada keneng, ada teyan, tuh yang gesek. Gamelan sama gambang kromong itu sama ya, Pak? Atau berbeda? Sebenarnya kalau yang dibilang gamelan itu bisa dipakai sama bisa disebut sama ondel-ondel, bisa disebut sama gambang kromong. Jadi gamelan itu kata umum. Gamelan itu alat namanya. Jadi kalau gambang kromong, ya gambang kromong. Tapi ketika kita bilang nyebutnya gamelan berarti alat-alatnya, peralatan. Ondel-ondel itu kan diperagainya bareng-bareng ya, Pak? Apakah ada latihan khususnya atau bagaimana? Ada latihan khusus yang tadi seperti saya udah jelasin di awal. Ada karena kita nggak ada sanggar khusus, kita paling pakai sarana di depan jalan. Kalau untuk latihan diarahin tuh nanti sama anak-anak. Kalau musik santai seperti apa mainnya, nanti kan ada iramanya tuh, ada tempo cepatnya seperti apa, kayak gitu Kak. Oh, dari Bapak nih di sanggar ini kan biasanya ada panggilan untuk misalnya kayak buat nikahan gitu, Pak. Itu biasanya sih Bapak udah sampai kemana tuh? Kalau panggilan nikahan sih kita nggak ngebatas kayak tergantung dapatnya aja. Kalau tapi selama yang kita dapat udah malang melintang deh. Kalau masalah panggilan itu mah dari mana aja udah dapet. Terus kalau untuk kelompok-kelompoknya itu biasanya per kelompok ada berapa? Kalau per kelompok kalau kita main alat full ada 12 atau 13 orang. Itu alat lengkap. Dari sanggar ini ada penghargaan khusus nggak, Pak? Kalau penghargaan khusus itu ada, kita pertama dari itu nggak tahu nih, saya udah lupa nih gitu yang keberapa dari Ibu Payera Idris tuh. Terus kalau kemarin kita ada piagam pengadaan ondel-ondel 1000 ondel-ondel piagam tuh dari Jakarta. Terus kayak piagam-piagam buat acara-acara festival. Cuman ini orang tua nih yang saya lupa benain, orang tua yang benain. Sekian wawancara dari kelompok 5. Terima kasih kepada Bang Ilyas selaku pembina Sanggar Betawi Mamit CS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi dengan berbagai kesenian lainnya. Seperti musik yang biasa mengiringi adalah
tanjidor, gambang kromong, musik rebana, gendang pencak, dan lain-lain. Let's go back to when trees were swung, kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Ayo ikut saya. Savannah.